Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Jadi, video kali ini akan menjelaskan perihal peran sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Jadi, PowerPoint ini sedikit banyaknya akan mengulas bagaimana sih peran sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Akan tetapi, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari sumber daya manusia dan manajemen operasional tersendiri. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia menurut beberapa para ahli, diantaranya menurut Sony Sumarsono yang menyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah usaha atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Yang kedua, sumber daya manusia yang bergantung pada manusia itu sendiri yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut. Jadi, dari pengertian yang pertama, dalam hal ini, bahwasanya sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan menurut definisi yang kedua, yaitu mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Selanjutnya, manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi menurut beberapa para ahli. J. Heiser dan Barry Rander menyatakan bahwa manajemen operasional yaitu sebuah kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Sedangkan menurut Edi Herjanto menyatakan bahwa manajemen operasional merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan sebuah barang, jasa, dan kombinasinya yang melalui proses transformasi dari sumber daya produksi yang menjadi keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, ciri-ciri pembatasan manajemen operasional menurut Zillian Yamin. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memiliki sebuah kegiatan yaitu dalam kegiatan proses transformasi. Yang ketiga, sebuah truk yang mengendalikan suatu. Tujuan manajemen operasional. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dalam perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas di dalam perusahaan. Serta yang kelima, mengurangi waktu proses produksi di dalam sebuah perusahaan. Peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional menurut beberapa para ahli, yaitu pertama, sebagai peran atau fungsi perencanaan, kedua, sebagai peran atau fungsi pengorganisasian, yang ketiga, sebagai peran atau fungsi penggerakan, yang keempat, sebagai peran atau fungsi pengendalian, yang kelima, sebagai pengembangan tenaga kerja, dan yang keenam, sebagai pemeliharaan tenaga kerja. Peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Yang pertama, peranan atau fungsi perencanaan. Jadi dalam perencanaan, seorang manajer operasi itu bisa menentukan suatu tujuan sistem dari suatu organisasi dan mengembangkannya dalam sebuah program. Kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu. Dalam tahapan ini, bisa mencakup sebuah penentuan posisi serta fokus dari operasi, termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan, serta perencanaan sumber daya produksi. Sedangkan peranan yang kedua yaitu peran atau fungsi pengorganisasian, yang mana seorang manajer operasi menentukan sebuah struktur individu, seksi, bagian, divisi, ataupun departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan organisasi maupun perusahaan.
Begitu juga ketika manajer dalam menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi, serta untuk mengatur tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Sedangkan peranan yang nomor 3 yaitu sebagai fungsi penggerakan, yang mana seorang manajer operasi ini memiliki fungsi yang dilaksanakan dengan memimpin, meningkatkan, serta memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, sebagai peran atau fungsi pengendalian. Jadi, seorang manajer operasi mempunyai peranan atau fungsi untuk mengembangkan sebuah standar serta jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan yang direncanakan ataupun bisa mencapai tujuan-tujuannya. Yang nomor 5, sebagai pengembangan tenaga kerja. Jadi pengembangan tenaga kerja ini merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas, yang mana kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi organisasi untuk menarik karyawan baru. Yang nomor 6 yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Jadi di dalam pemeliharaan tenaga kerja ini ada pelaksanaan aspek ekonomis serta non-ekonomis, yang mana diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja guna menghasilkan prestasi kerja yang diterima oleh organisasi. Yang mana aspek ekonomis ini berhubungan dengan pemberian kompensasi berupa gaji atau bonus yang sebanding dengan hasil kerjanya. Sedangkan aspek non-ekonomis yaitu berupa jaminan kesehatan, kesejahteraan, serta kenyamanan dalam bekerja. Adanya kegiatan pemeliharaan tenaga ini yang memadai akan memperkecil adanya konflik antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, yang mana pemeliharaan sumber daya manusia ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain tentang kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, serta komunikasi yang terjadi dalam organisasi.